wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di online info session untuk MBA ITB Jakarta. Dan untuk yang edisi kali ini kita akan ngobrol tentang bisnis dengan anak-anak entrepreneurship MBA untuk yang programnya di Jakarta. Tapi sebelum itu info pendaftaran dulu karena pendaftaran sudah dibuka per hari ini 12 September. Oke, jangan lupa langsung cek website kita www.sbm.itb.ac.id dan juga online registration di admission.itb.ac.id. Oke, langsung aja kita panggilin teman-teman dari Entrepreneurship MBA Jakarta. Let's go. Kita akan ngobrolin bisnis. Siap, Kak. Tapi sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu. Kayaknya kalau dari tengah terlalu mainstream ya. Iya, Jadi kita dari Rifat. nama saya Andi Muhammad Rifat Rahadi. Saya dari Makassar. Kebetulan latar belakangnya hukum, jadi agak menyeberang sedikit ke manajemen. Tapi senang sih bisa belajar manajemen, apalagi di SBM ITB. Kebanyakan ngebantuin orang tua Kak di bisnis F&B. Tapi kemarin aku nyoba juga bisnis hidroponik, terus macam-macam. Abiel ya, aku dari Entrepreneur 25 di SBMPTB Jakarta. Background aku tuh bisnis, sebenarnya aku bisnis Islam. Aku jadi ngambil jurusan bisnis Islam di UI waktu itu. Iya, bisnis Islam sih. Betul. Terus sekarang ini aku tuh lagi bisnis event organizer sama di travel agent. Oh, Jadi aku entertain gitu bisnisnya. ceritain dong Oh langsung. iya, pas banget. Jadi iya, jadi sempet banget tahun pertama ya, tahun pertama kuliah. ITB tuh ngadain acara ya, acara internal sih ya, cuman cuma bersemua kelas ikut ya mbak waktu itu yang kemarin. Jadi kita acaranya di GBK, seru banget sih itu. Jadi iya aku akhirnya nge-handle acara ITB. Jadi gini ya, ngomong-ngomong kan belajar kuliah nggak dikit ya. Iya, iya. Dong. S2 itu investasi lu, ya. Harus bisa balik modal. Ini balik modal nih. Balik modal Nah, jadi begitu ya. Jadi konsepnya adalah kuliah, not only for the knowledge, tapi ya emang harus ada added value-nya yang lain. Gitu, cari yang lain gitu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Iman, bisa panggil Iman. Dulu kuliah ngambil BBA juga sebenarnya bisnis di UPM Malaysia. Oh, Terus pas masuk lihat ke dunia bisnis kok beda banget. Jadi kayak pengen ngambil lagi ilmunya lanjut. oh. Sekarang aku fokus bisnis di furniture. Nih ya, Jujur, Iya. jujur ya. ini pokoknya jujur semua loh ya. Iya, Jujur kalau kita. jujur. Dan lagi jujur orangnya. Ya. Ada kemauan untuk masuk ke dunia kerja, maksudnya corporate. Nah, Jujur kepengen. jujur tuh ya. Pengen. Wih. Tapi cuma setahun 2 tahun. Untuk apa? Untuk apa? Untuk belajar. Belajar Pengen apa? tahu apa kalau jadi kerja di corporate kayak gimana? Apalagi corporate besar. Kalau kerjanya sistemnya pengen tahu. Buat sekarang ini sebenarnya aku belum pengen banget sih, aku pengen bisnis aja, pengen bisnis udah ya, tapi aku jadi inspired by Aiman juga. Sebenarnya aku kepo kayak di dalamnya itu gimana sih, karena kan kayak untuk menjadi orang besar ya kita harus tahu juga kan, terus tuh kayak di dalamnya itu gimana sih gitu. Tapi berarti sebenarnya lu nggak kepengen, cuma pengen info doang. Kalau jawabannya sih sama ya sebenarnya Kak. Kalau anak entre itu pasti jawabannya rata-rata, apalagi yang kita ini yang baru lulus gitu, pasti jawabannya sama, pengen nyoba. Tapi sebelumnya Mbak Yanti aus. Ini sebenarnya Walah, Mbak Admission loh, ini kakak admission sebenarnya dengan Mbak Maya. Boleh iklanin? Iya, iklanin Kak. Benar ya? Ayo. Sini dulu. Sekarang juga lagi juga. Gak kelihatan. Nggak kelihatan nggak kelihatan. Iklan sekitar. Sekarang juga kopi susu Bu Lura. Ini produk dari alumni entrepreneur kita yang Kelima. Silakan dinikmati. Ada sama ITB cuma dua itu sih maksudnya dari aku, karena kalau UI masih MM gitu. Betul, kecuali ada double degree. Oh, double degree, ya harus double degree kan enggak gitu. Jadi kayak udah deh aku SBMPTB aja. Terus dari angka nominalnya pun ternyata lagi lebih murah mbak pas aku research dibanding kampus lain. Naikin. Gitu. Ini banyak kita bahasa. Jadi nggak maksudnya kayak kalau hotel tuh dalam kayak 100 juta lebih. Yes. Gitu kan. Sedangkan kayak kalau di ITB kayak
aku lihat kurikulumnya sama kayak di luar juga beberapa negara yang aku mau gitu. Makanya kayak udah kenapa nggak di sini aja? Kita emang banyak alumni yang oke-oke juga guys. Jadi secara nggak langsung kan nyari apa? Nyari koneksi juga kan Oh, sebenarnya. networking. Dan kebetulan networking dan kebetulan alhamdulillah pas masuk di dalam teman-temannya juga pada asik juga semua kan. Nah, terus walaupun notabene-nya kan aku kan belum ada bisnis yang beneran udah sustain jalan kayak gitu. Dan yang asiknya tuh teman-teman nggak ada yang ngebeda-bedain gitu kan. Jadi nggak ngebedain kalau lu udah punya bisnis lah atau lu belum punya bisnis ya di dalam orang pada mau belajar semua jadi pada asik-asik dan akhirnya kita juga jadi semangat belajar. Ya, nah Karena ini mikirnya yang punya bisnis pun belajar masa kita yang masih betul. setengah-setengah. Nah, ini mungkin juga agak sedikit yang membedakan untuk yang entrepreneurship MBA khususnya di Jakarta itu memang kita dalam screening gitu ya, kita memang belum mewajibkan bahwa kamu udah punya bisnis dulu gitu. Yuk kita belajar sama-sama gitu ya. Jadinya untuk tahap awal ini banyak sih yang nanya, Mbak harus punya bisnisnya lagi nggak? Bisnis dulu nggak sebelum apply? Enggak, tapi harus bikin proposal bisnis gitu. Dan kita mau lihat juga nih, kamu tuh ngawang-ngawang nggak rencananya gitu. Yang penting yang bisnis kan harus measurable kan gitu ya. Lu gimana tuh? Kenapa ngambil MBA? Kenapa ambil MBA? Kan tadi kenapa nggak di luar negeri pertanyaannya kan? Dia nanya kenapa nggak di luar negeri. Iya. Jawabannya karena kan kemarin S1 di Malaysia. Tapi Oh. kayak ternyata butuh loh connection di Indonesia. Kalau kita kuliah di luar tuh connectionnya kurang. Karena kan ujungnya kita bakal balik lagi ke Indonesia nih. Butuh teman-teman yang ada di Indonesia, connection bisnisnya. Jadi kayak aku mikir lagi kayak mendingan di Indonesia deh. Connectionnya lebih banyak. Dan ujung-ujungnya kita juga bakal balik ke sini. Yes. Dan MBATB aku lihat kurikulumnya hampir sama juga kayak di luar negeri. Bagus. Sebelum kita, wah Aldi sebentar ya Aldi ya, karena ada bintang tamu, Ada bintang tamu lainnya dari Jogja, dari Jogja jauh-jauh, makanya dokter lagi kak. dokter lagi. dokter lagi. Tadi ada yang nanya, disiplinnya komunikasi, tenang, baru komunikasi aja. Kita punya dokter. Dokter, bukan dokter hewan tuh ya. Bukan. Dokter hewan, Dokter cinta juga. bukan dokter cinta ini. Dokter dan sekarang bisnisnya apa teman-teman? F&B. Banyak kan? Banyak. Sampai Jogja. Oh, itu ada. Langsung saja kita sambut Mas Dedi Apriyadi. Dokter Dedi. Dokter Dedi. Dokter Dedi. Dokter Dedi siap. Sehat, Pak Dok. Pak dokter kita ini. Jadi medical check up kita kapan nih? Sekarang boleh habis ini. Silakan boleh memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, Ada yang mau nanya kesehatan juga boleh. boleh nanti ya. Halo semuanya, silakan. Halo semuanya, nama saya Dedi Apriyadi, saya mahasiswa S2 ITB SPM ITB. Backgroundnya dulu kuliah satunya. Background saya Sekarang apa? Sibuk dulu apa gitu? di Fakultas Kedokteran UGM. Sekarang sibuk jalanin bisnis, terus sama kuliah sih. Mantap. Silakan ya, yang mau langsung nanya sama Mas Dedi boleh. Kenapa dari dokter ke bisnis silakan. Cuman kita bacain, Mas Dedi nanti kita bacain dulu ya pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. Coba mana lagi pertanyaannya? Iya, Mas Aldi boleh. Ayo angkat tangan. Silakan. Halo, halo. Halo. Halo Mas. Ya, salam kenal semuanya. Saya Aldi. Mau bertanya, ini kan teman-teman kebanyakan usaha dan pasti ada kesibukan ya. Saya bagi masih full time karyawan, walaupun full remote sambil side hustle ya usaha. Saya lihat jadwal entrepreneurship MBA ini kan Senin sampai Rabu, kalau saya lihat di website ya. Nah ini dari pagi sampai sore atau gimana ya jamnya? Karena saya mesti menyesuaikan lah dengan kerjaan sekarang sama side hustle gitu sih. Oke, schedule ya Mas Aldi saat ini kerja. Ya schedule. Ya masih full remote sih kerja. Oh, Tapi ada side hustle juga. Oke. Masih aja Mas Dedi. Coba jawab Mas. Jadwal kuliah kita. Jadwal kuliah. Oke, kalau jadwal kuliah kita Mas Aldi, Ya. ini itu dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 lah ya. Kadang-kadang ada juga lebih cepat.
Tapi tergantung juga. Kalau untuk kuliah biasanya para dosen di sini baik-baik sih sebenarnya. Jadi kita asal kita juga bisa multitasking, mendengarkan mereka, dosen di sini juga boleh tuh. Terkadang ada yang boleh ya sih. Ada yang boleh kerja dari kuliah sambil sambil kerja atau enggak di dalam kelas juga kita bisa ngerjain sesuatu juga sih sebenarnya. Itu tergantung kalau misalnya jadwal kuliah kita sih Hmm. kayak gitu. Kalau pengalaman dari teman-teman di sini juga banyak yang ada sambil kerja. Tapi Ada, jadi makanya tadi kita nanya nih, Mas Aldi Hmm. masih kalau misalkan masih kayaknya sih kayak kayak Hmm. masih kerja tapi bisa di Hmm. remote, tapi mau ambil entrepreneurship gitu ya, Mas Aldi Betul, ya. betul. Tapi jadi kayak kerjanya agak fleksibel nih kayaknya Mas Aldi ya. Iya, cuman kadang-kadang yang harus ada meeting dengan klien sih. Nah, Hmm. di bawah aja meeting di sini juga. Di bawah itu aja mas, kayaknya mas. Iya, Itu aja. It's okay, never mind. nggak Nah, tiap hari sih, tapi mungkin apakah boleh tanda kutip ya cabut sebentar setengah jam meeting di luar kelas ya, misalkan di nah, ruangan tertentu buat meeting sebentar. nah, siapa nih yang pernah begitu? Nggak Abi, semua. abi, abi. Mas semua pernah. Nah, pada dasarnya sih sebenarnya komunikasi aja Mas Aldi. Jadinya ya kadang-kadang kan di kelas juga lagi ada jadwal matkul nih, maksudnya jadwal presentasi Hmm. kalian gitu ya. Gitu. Nah, nanti giliran-gilirannya tuh biasanya sih bisa diatur-atur ya. Seperti tadi mungkin di garis bawahi yang Mas Oke. Dedi bilang gitu. Hmm. Dan juga ke dosennya gitu Hmm. ya. Pak dosen nih mau Oke. meeting juga gitu ya. Karena kan dosennya juga kita aneka ragam ya, ada akademisi, ada industri praktisioner ya praktisi, Hmm. ada mentor juga kan kalian juga ada mentor gitu ya. Jadinya Oh. silakan berkomunikasi aja. Tapi yang harus Hmm. kita garis bawahi adalah 80% attendance itu is a must. Dan untuk Oke. perkuliahan Hmm. Yang bertanya, apa kesempatan terbesar atau berharga yang didapatkan oleh kakak-kakak semua selama kuliah? Wah, wow, kuliah di sini. Mas Dedi yang Mas kita Dedi jadi dokter kita. Kita jawab semua langsung dari dulu ya. Dokter. Dokter Dedi Dokter Dedi dulu. mantap. guys, gue di sini nemuin banyak temen sih. Di luar dari eh, dosen-dosen yang bagus-bagus, asik-asik, yang paling ini menurut gue nemuin banyak teman, banyak relasi, karena itu penting banget sebagai kita entrepreneur untuk diskusi tentang gimana caranya mereka menjalankan usaha walaupun tidak sama, tapi itu akan membantu buat kita lebih critical business skill-nya tuh bakal nambah. Terus kita juga bisa mempelajari skill untuk strategic thinking-nya lebih lebih matang. Dan yang paling penting kita juga bisa lebih memahami dinamika pasar yang tren selama ini yang ada kayak gitu. Itu sih yang paling berpengaruh. Jadi kita tuh lebih confidence buat untuk inovasi di bisnis kita maupun kita mau expand bisnis yang lebih besar lagi. Setuju. setuju. Mungkin kita mau tambahin? Ditambah. Kak Rifat tambahin? Sebenarnya sama sih kak kalau sama Mas Dedi itu yang paling berharga ya teman-teman baru ini Your, karena your network is your network is my work. your network. Jadi kayak betul tadi yang dibilang Mas Dedi, apalagi nemu teman-teman yang latar belakangnya beda-beda, Mbak. Bisnisnya beda-beda. Ada yang latar belakang engineering tapi bisnisnya skincare. Ada latar belakang dokter tapi F&B. Nah, jadi dari situ kita pun yang belum mempunyai bisnis yang sustain gitu, kita jadi tahu gitu kayak ternyata lebih ribet daripada yang kita pikirkan. Tapi jadi seru karena teman-teman juga pada sharing knowledge-nya gak pelit gitu mbak. Dan saling dukung. Saling supportive. Jadi kalau misalnya di kelas tuh ada ini ya, kompetisi nilai. Oh nggak ada banget. Kita anak entrance Kita santai-santai. anak entrance santai-santai. Kalau ada yang ambis-ambis berarti itu oknum-oknum doang. Dicek GPA-nya pada berapa ini? Wah, Coba dicek. Bil, tambahin Bil. Itu aku setuju banget sama Mas Dedi sama Rifat. Jadi emang networkingnya bener-bener kan itu kan ekspektasinya kan masuk ke sini masuk dapat ya. Tapi beneran dapat.
teman-temannya suportif banget, baik banget, bahkan kayak jadi terinspirasi gitu loh Kak. Misalnya kayak ada satu teman yang bisnisnya skincare, ternyata ternyata segede itu ya jualan itu, ternyata bisa ya, jadi sharing dan ternyata enaknya adalah nggak ada yang pelit ilmu gitu. Jadi kayak bahkan kayak udah gede banget bisnisnya kita tetap bisa nanya-nanya, bisa ngobrol bareng kan kadang kayak ih seneng banget deh didengerin gitu, mau nanya ini dijawab kayak gitu-gitu sih lebih lebih ke networknya banget sih. Sama dosennya juga benar-benar baik-baik banget, sangat menunjang bisnis kita. Tapi kalian juga build network kan sama dosen-dosen Iya. juga, kan? Iya, Dosennya kan apalagi praktisi semua kan. betul. Apalagi Aiman selalu bener-bener telepon kalau setiap ada kelas. Selalu. Foto bareng, Mas. Oh, betul. Nomor teleponnya yang penting kan? Oh, iya, gitu. Man, tambahin, Man. Ada networking sama siapa lagi selain sama teman-teman? Berarti dosen juga. Sama dosen tuh networknya juga bagus-bagus banget karena kayak apalagi kan praktisi semua dosen-dosen kita nih di SBM kebanyakan. Jadi mungkin kalau kita ada bisnis atau apa, mungkin mereka juga bisa bantu atau sharing sama mereka. Mungkin kita sejalan dengan waktu kan sekarang suka ada namanya bisnis kan mentok atau bingung mau harus ngapain. Enaknya di sini dosennya bisa diajak sharing. Jadi mereka ngasih insight, kan mereka juga pengalamannya udah banyak daripada kita. Jadi kayak selalu ada insight-insight baru dari Program mereka. SBM ini latar belakang bisnis dulu memiliki. Nah, ini nih yang tadi nih. Tapi kayaknya sebelum dijawab kita bisa Ini minum udah- kopi dulu. Ini by the way dari alumni kita guys, kopi susu dulu. Pak Dokter boleh kan minum kopi ya? Boleh, Pak. Nggak deg-degan ya nanti ya? Ayo silakan diminum. Kayaknya Mas Mikot haus kayaknya nih. Oh, Boleh, boleh. Oh, ada yang mau saya ajak bareng-bareng. Kan ini kita melakukan semua seperti suap-suapan gitu. enggak dong. Nah, tadi yang latar belakang bisnis dulu nih, coba nih. Mas Dedi dokter, Kakak Rifat hukum, ini dua. Nah, Abil sama Aiman bisnis. Kalau di MBITB terutama gitu ya, semua lah dari latar belakang apapun bisa ikut program ini. Itu. Jadi kalau misalkan dikatakan kalian belajar accounting, not for you to be good at accounting kan, nggak kayak bikin neraca, jurnal gitu, tapi lebih kayak bacanya gimana sih untuk lo buat. Itu sebacanya kan, Iya. karena kan takut ditipu kan. Nah, dan buat keputusan, bikin strategi baru dan sebagainya dan sebagainya. Jadi it's not going to be technical gitu loh. Jadinya understandingnya gitu. Makanya di kita mungkin kalau misalkan di tempat-tempat lain mungkin ada yang namanya matrikulasi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya di kita langsung kita cemplung, plung, plung, plung. Nah, Kak, nggak berani bikin bisnis, nggak ada modalnya. Tolong coba dikasih motivasi satu-satu. Mas Dedi, terima kasih. Gimana? Padahal kepengennya bisnis, nggak mau ke korporat. Oh tadi belum dijawab loh. Mas Dedi kalau ditanya mau kerja korporat nggak? Enggak. Tuh. Enggak. Teman-temannya kan masih kepo loh Mas Dedi. Silakan Mas Dedi dulu. Untuk dapetin modal ya? Atau kita mau masuk dulu atau kayak gimana? Terserah. Ini dari kalau misalnya advice-nya Yang dari. punya bisnis tapi yang punya modal gimana tuh? Iya. Oh, mau Mas. bukan bisnis. Tapi Iya. punya modal. Tapi nggak berani nih gitu. Banyak takutnya. Modalnya yang paling berat. Oke, kalau dari pengalaman bisnisku, aku menjalankan bisnis itu dari mulai awal masuk kuliah, dulu S1. Terus itu memang untuk permodalan kita kadang-kadang takut ya, Bro. Kadang-kadang takut gagal juga itu pasti. Makanya di sini kebetulan aku kan kuliah dulu di Jogja, aku balik ke Jakarta untuk membuka bisnis-bisnisnya di Jakarta juga. Nah, untuk masalah takut atau enggak, yang pertama kalau aku pribadi, aku membekali ilmuku dulu. Makanya aku join di SBM ITB. Sebenarnya untuk lebih mendapatkan ilmu teori dan relasi, networking, dan mentor yang benar-benar bisa mengajarkan untuk kita lebih confidence menjalankan sebuah bisnis itu. Jadi in teori kita masuk, baru kita lebih confidence. Nah, yang paling penting confidence itu. Ketika sudah ada confidence, masalah uang atau permodalan itu bisa kita akalin. Caranya gimana? Di sini kita punya banyak, apalagi di Indonesia banyak banget investor-investor yang melirik kalau program itu bagus. Ketika kita punya idea, kita punya ide bisnis yang sangat-sangat amat cemerlang, kita bisa mempresentasikan itu ke teman-teman
bahkan relasi-relasi yang kita temukan saat kita belajar. Itu paling penting. Jadi kita pakai 0 rupiah untuk awal itu kayak gitu. Atau enggak kita juga bisa kalaupun bingung untuk permodalan yang lain, kita juga bisa melakukan berpartner dengan teman-teman. Nggak misalnya nggak sendiri ya, kita bisa misalnya oh dia punya lebih, kita yang menjalankan. Itu semua punya jalannya masing-masing kayak gitu. Yang paling penting sebenarnya gini, untuk menjadi entrepreneur atau seorang pengusaha, yang paling penting memang berani itu wajib. Karena kalau kita nggak mulai sekarang, kita cuma bisa bermimpi dan kita cuma akan jadi pemimpi sebenarnya. Nah, Kayak gitu. Jadi Mas Aiman. Tadi pertanyaannya apa tadi? Jujur ya, kalau buat modal, mungkin kita harus punya, kalau kita nggak ada modal, bisnis plan yang bagus. Harus bagus banget bisnis plan. Kedua, biasanya orang terdekat itu yang bakal investasi ke kita. Karena kalau kayak di entrepreneur nih di ITB, mungkin kita banyak teman tuh bisa juga jadi salah satu investor kita kayak di sini. Karena your network is your net worth. Nah, sebenarnya network itulah yang berharga deh, Bang. Network itu yang berharga banget sebenarnya sih. Sebenarnya bisnis juga banyak yang nol modal. Seperti kayak mungkin awal mula bisa jadi broker dulu, atau kayak mungkin ekspor impor sebenarnya awal juga bisa nol modal. Jadi kayak misalkan kita yang nyediain barang kan gak harus ada modal, jadi broker di tengah. Itu bisa kita kumpulin dari situ, nggak harus buat dulu yang besar. Kumpulin modal banyak cara lah, Kak. Betul. Jadi tenang aja gitu ya, seperti teman-teman yang di sebelah sini bilangnya sih pasti akan ada cara. Ya, yang penting tetap kreatif dan beride. Ya. Nah, itu ya, yang entrepreneur tuh memang mesti begitu. Dan Gitu berani ya. yang paling penting. Yang penting harus digarisbawahi juga Pak, dia berani. Bel, ya aku setuju banget sama Mas Dedi sama Aiman juga. Jadi sebenarnya kayak kalau aku tuh mikirnya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Jadi dulu waktu awal mulai pun aku langsung mau aja dulu. Itu kita nol modal banget, 0 rupiah modal. Tapi kan kalau karena orang percaya sama kita, jadi mereka DP dulu. Pokoknya akhirnya bisa diputar, bisa dipakai gitu. Terus kayak ada proyek-proyek kecil, end up kita punya tabungan untuk ngerjain proyek yang besar gitu sih. Jadi kayak emang kalau bukan pertama memang trust dulu sih. Jadi kita bikin dulu project yang bagus. Ketika orang oke nih, gue mau dong modalin, kita kan bisa banget. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak nggak usah worry soal modal dari mana, karena yang penting coba kerjain dulu deh. Coba bikin dulu, langsung mau jualan baju deh. Coba bikin dulu sampelnya satu, itu kan nggak berapa ya namanya modalnya. Kita tinggal pasarin, tinggal jual. Nanti kalau udah orang tinggal DP, baru kita putar lagi. Itu sih Bikin dulu yang sebenarnya. kecil, jangan langsung. Iya, betul. Kayak maunya kecil-kecil dulu itu paling Mulai penting. dari zero dulu, dari nol. Karena kan jarang ya yang langsung berat segini yang dimodalin gitu. Jadi harus bikin dulu yang kecil terus dapat transparan dulu baru tuh bisa bikin yang besar. Itu sih Garis don't bawah worry. trust ya, trust ya. Ya. Silakan. Jadi gitu kesimpulannya ya. Sebenarnya jadi benar tadi yang semua teman-teman saya katakan bahwa sebenarnya kita nggak muluk-muluk harus bikin bisnis yang gede yang gimana. Kita harus melihat diri juga dulu. Maksudnya harus mendapatkan trust, membuat bisnis yang bisnis plan yang baik. Nanti pasti investor kalau misalnya lihat bagus pasti berdatangan investor. Jadi yang paling penting mulai dulu. Gitu. Ya mulai dulu. Satu dong, satu kata aja ini sih. Yang paling susah di bisnis. Satu kata. Apa ya? Boleh, dua kata boleh lah. Yang paling susah bikin bisnis atau lagi ngejalaninnya itu apa sih? Yang paling susah harus konsistensi sebenarnya. Konsisten. Jadi kadang naik turun juga kita punya mood itu. Oke. Punya apa mood? Mood dalam menjalankan bisnis ini. Ya. Satu kata aja. Nggak boleh panjang. Yang paling susah menurut aku, susah tadi udah diambil ya. Udah. Sama ya. Sebenarnya kalau di bisnis ya lebih ke time management juga sih. Jadi karena kayak orang time management. Jadi kayak lebih ke kayak banyak orang bilang kayak punya bisnis itu enak banget. Bisa kapan aja sih ke kantor dan lain sebagainya. Padahal ternyata sebenarnya justru punya bisnis itu 24 jam waktu buat bisnisnya. Gitu loh. Kita nggak tahu kerja dari pagi sampai malam. Mungkin orang kan 8 sampai 5 ya. Kita tuh sampai malam masih PC, pagi baru udah jalan mau
kerjaan kerjaan gitu loh, udah buka bisnis. Jadi kayak menurut aku time management sih yang kayak gak bisa nyepain, gak bisa orang yang bisnis jadi harus enaknya gitu, gak bisa. Itu Harus sih. strict. Betul, betul. Harus kayak Iya, schedule dan schedule. Yes, disiplin. Males. Lama males nggak? Karena paling berat nggak? Jujur paling berat. Mager ya, Mager. males berat. Karena kita kadang-kadang kayak untuk mengikuti inovasi-inovasi baru tuh males kan? Males ya. Pebisnis tuh harus tahu inovasi terbaru. Nah, yang satunya gimana tuh kalau lu lagi malas ketemu Mas Dedi, kalau diperiksa mental lo, itu gimana? Itu harus dilawan kan? Harus Harus dilawan. dilawan itu dia. Males itu yang paling parah. Jadi lu yakinin dulu bahwa lu lagi malas itu terus lu ngelawan. Iya, paling kalau di jalan baru bisa tambah males lagi kan? Tambah malas lagi. Atau Karena- nyari bisnis yang baru Iya. dong. Karena kita males cari inovasi-inovasi yang baru lagi. Nah, itu mesti Itu dipikirkan. yang paling bahaya gimana? Mas Ded, silakan sekalian nih, closing nih. Paling sulit sustainability. Sustain. Nah, jadi itu sih yang menurut aku paling sulit karena membuat bisnis itu biasanya menggebu di awal, tapi di tengah dia bakalan landai, bahkan udah akhir-akhir dia bakalan turun, bro. Nah, itu sih paling sulit, bro. Kayak gitu. Jadi menjaga konsisten kita, benar kata Rifat, time management harus pintar dan inovasi, dan nggak boleh mager untuk mencapai sustain. Nah, itu dia tadi sedikit recap dari Pak Dokter Dedi ya. Buka praktek di mana sekarang, Mas? Bisnis aja ya. Praktek di Kirana Nugantara dulu. Terima kasih semuanya kakak-kakak, ada kakak Rifat, kakak Abil, terima kasih kakak Aiman, kakak Dedi, dan tentunya terima kasih teman-teman online yang sudah setia menemani kita dan kita sebenarnya menemani mereka, dan mudah-mudahan banyak insight-nya yang didapat dari ngobrol-ngobrol bisnis kali ini, atau mau mengingatkan sebenarnya bahwa pendaftaran untuk program Entrepreneurship MBA sudah dibuka hari ini harusnya sudah dibuka ya Kak Yanti? Sudah dibuka 12 September hari Kamis ini sudah dibuka. Silakan untuk melakukan pendaftaran apabila memang berniat untuk ikut kelasnya yang akan mulai di Februari 2025. Untuk keterangan lebih lanjut bisa ke website atau bisa juga kita selalu ada Zoom yang kita namain sejam bersama admission setiap hari Kamis jam 10 sampai 11, itu juga ada link Zoom-nya. Nanti akan kita bagikan semuanya di chat box. Oke. Di akhir kata terima kasih semuanya, terima kasih juga untuk Mbak Jingkrak untuk kopi susu buluranya. Terima kasih. Enak banget. Wah. Iya. Sehat selalu ya teman-teman di sini, dan tentunya semangat, sukses, final project sebentar lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu graduation-nya di April 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye.